dari seluruh pelamar ini kira-kira siapakah yang akan mengisi formasi guru kelas 4 ini? Apakah P1 ataukah P3 ataukah yang P4, teman-teman? Di sini ada salah satu kawan kita yang bertanya dari Mas Cacap ya, yaitu di sini saya P1 PAI tapi sudah 10 tahun ini saya mengajar sebagai guru kelas. Untuk guru PAI-nya ada sama masih honorer dan masuk P3. Yang ingin saya tanyakan bagaimana untuk penempatan nanti, terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk seluruh formasi P3K guru ini berada pada dinas pendidikan masing-masing. Selanjutnya seluruh formasi ini nanti akan didistribusikan yaitu ke sekolah-sekolah ya teman-teman. Dan sebagai contohnya di sini untuk sekolah yang masih membutuhkan guru, maka seluruh formasi nanti akan didistribusikan secara merata menggunakan mekanisme seleksi P3K guru. Nah, selanjutnya misalkan saja pada sekolah ini di sini terdapat 3 guru honorer. Misalkan di sekolah A di sini ada yang honorer pertama ini statusnya sebagai pelamar prioritas atau P1. Kemudian honorer kedua ini ada P3. Kemudian yang honorer ketiga ini masuk dalam kategori pelamar umum. Kira-kira nanti yang akan menjadi pemenang dan di sekolah ditempatkan pada sekolah induk kira-kira yang mana? Kemudian yang tidak ditempatkan sekolah induk bagaimanakah kira-kira nasibnya? Pada video ini kita akan memberikan contoh peta persaingan di sekolah induk ya, yaitu peta persaingan penempatan di sekolah induk pada seleksi P3K Guru 2023. Dan kira-kira kalau misalkan kondisi seperti ini nanti siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Kira-kira seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa seluruh formasi P3K guru, baik itu dari formasi guru agama Buddha, kemudian guru IPA maupun formasi, pokoknya seluruh formasi jabatan fungsional guru, ini seluruhnya berada pada dinas pendidikan, teman-teman. Jadi seluruh formasi ini pada dinas pendidikan dan nantinya akan didistribusikan ke sekolah penempatan masing-masing. Yang mana di sini nanti termasuk ambillah salah satu contoh yaitu di sekolah A. Di sekolah A di sini kondisinya itu seperti ini. Untuk guru kelas 1 itu sudah PNS, kemudian guru kelas 2 ini sudah PNS, kemudian guru kelas 3 ini sudah P3K. Kemudian guru kelas 4 ini masih kosong. Kemudian guru kelas 5 sudah PNS. Guru kelas 6 ini sudah P3K. Kemudian untuk guru PAI ini masih kosong. Nah, artinya masih kosong itu adalah belum diduduki oleh guru ASN. Ini dapat dikatakan di sini terdapat kebutuhan. Jadi antara kebutuhan dan juga formasi itu tentunya sesuatu hal yang berbeda. Untuk formasi itu alokasi P3K itu formasi yang nanti akan didistribusikan yang teman-teman lamar ya. Kemudian di sekolah penempatan ini nanti kalau misalkan seperti ini berarti masih ada berapa kebutuhan ini. Di sini masih ada 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan guru kelas 4 dan juga kebutuhan guru PAI, teman-teman. Kemudian pada sekolah ini misalkan di sini ada guru induknya itu terdapat 3. Nah, misalkan di sini untuk guru yang pertama ini statusnya sebagai P1 atau guru yang lulus passing grade atau pelamar prioritas. Kemudian di sini guru yang kedua ini adalah masuk dalam kategori yaitu P3 ya. Masuk dalam kategori P3. Nah, selanjutnya di sini yang guru honorer ketiga ini masuk dalam kategori pelamar umum. Ini adalah untuk P1, P3 dan juga pelamar umum. Nah, katakanlah di sini untuk ijazahnya ini kita umpamakan yaitu ijazahnya sama, yaitu ijazah guru kelas ya, atau ijazahnya PGSD semuanya. Maka di sini nanti dari seluruh pelamar ini kira-kira siapakah yang akan mengisi formasi guru kelas 4 ini? Apakah P1 ataukah P3 ataukah yang P4, teman-teman? Nah, tentunya di sini nanti seluruh kategori pelamar guru honorer ini adalah akan mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mekanisme seleksi P3K guru di sini terdapat 3 mekanisme seleksi. Sebenarnya ada 2 mekanisme seleksi, namun mekanisme yang kedua itu berbeda ya, teman-teman, antara per kategori pelamarnya. Untuk yang pertama yaitu guru pelamar prioritas. Nah, di sini kita bicara dulu terkait tentang mekanisme seleksi. Nah, di sini untuk pelamar prioritas
atau guru P1 ini adalah masuknya di sini, yaitu pelamar prioritas, guru lulus passing grade. Maka untuk P1 ini nanti dia tidak akan ikut seleksi kembali. P1 ini yang penting dia itu sudah mendaftar, kemudian sudah resume, sampai di sini sudah resume. Nah, setelah resume maka P1 ini tidak mengikuti seleksi administrasi, tidak mengikuti seleksi kompetensi, melainkan dia itu langsung menunggu pengumuman hasil seleksi. Kemudian untuk yang P3 ini nanti akan mengikuti seleksi, yaitu setelah lulus seleksi administrasi, maka di sini ikut seleksi materi tesnya itu SJT ya, atau Situational Judgment Test. Nah, di sini Situational Judgment Test ini adalah menggunakan aplikasi ChatBKN seleksi kompetensinya. Namun di sini tidak ada passing grade ya, teman. Jadi untuk P3 ini nanti ikut seleksi kompetensi ChatBKN, namun nggak ada passing grade-nya. Kemudian setelah itu nanti ikut seleksi kompetensi tambahan kalau misalkan Pemda kita ini mengadakan. Setelah itu nanti kita menunggu pengumuman hasil seleksi. Kemudian untuk yang pelamar P4 atau pelamar umum, ini nanti setelah lulus seleksi administrasi, ini ikut seleksi kompetensi. Materi tesnya itu kompetensi teknis bidang jabatannya. Kalau misalkan S1 PGSD melamar guru kelas, maka dia itu nanti yang dipelajari ya terkait tentang hal itu kan, sesuai dengan bidang jabatan yang dilamar. Kemudian ikut seleksi kompetensi tambahan. Kalau misalkan nanti Pemda mengadakan menggunakan ChatBKN juga, inilah untuk pembobotan penilaiannya. Nah, selanjutnya di sini nanti setelah kita sama-sama mengikuti seleksi untuk yang P1 mekanisme penempatan, untuk yang P3 ini mekanisme ChatBKN tanpa passing grade, untuk P4 ini adalah kita ikut ChatBKN juga, namun nanti harus lulus passing grade ya. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, kalau misalkan sama-sama dari ketiga ini sama-sama guru kelas SD ya, jabatannya dilamar, maka di sini siapa yang ditempatkan di sekolah induk. Nah, makanya di sini nanti dari kondisi yang seperti ini, maka kita cek pada bagian urutan pemenang. Nah, di urutan pemenang di sini nanti dikarenakan di sekolahnya ini ada kebutuhan ya, maka yang didahulukan itu adalah untuk peringkat yang pertama. Nah, peringkat yang pertama ini diurutkan dulu dari peringkat per kategori. Nah, untuk urutan penempatan itu seperti ini, didahulukan untuk P1 yaitu guru lulus passing grade kan. Kalau misalkan masih ada sisa formasi diberikan kepada P2. Kalau misalkan masih ada formasi diberikan kepada P3 atau guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Kalau misalkan masih ada sisa formasi diberikan kepada pelamar umum ya. Jadi dengan demikian maka jelaslah bahwa karena untuk jabatan guru kelas di sekolah induk itu hanya ada satu, yaitu guru kelas 4 saja, maka inilah yang akan menempati formasi. Nah, di sini yaitu P1 yang akan diberikan formasi guru kelas 1 ini di sekolah induknya. Kemudian untuk yang P3 dan P4 ini bagaimana? Karena dia itu kalah urutan, formasi hanya satu, ini adalah sudah diberikan kepada P1, maka P2, P3 ini dia sudah tidak ada formasi ya. Nah, caranya gimana nanti? Yaitu tentunya akan di-ranking per kabupaten. Dalam satu kabupaten nanti siapakah yang lebih tinggi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mekanisme penempatan itu adalah nanti akan ditempatkan pada sekolah non-induk, teman-teman. Jadi karena untuk yang formasi hanya ada satu sudah diberikan kepada P1, maka P3 dan juga P4 ini nanti yang P3 dulu ini adalah nanti akan di-ranking per kabupaten, akan ditempatkan di sekolah lainnya. Ini sama halnya yang P1 seperti ini, yaitu kalau misalkan di sekolah induknya ada formasi, ada kebutuhan, maka ditempatkan di sekolah induknya. Kemudian yang P3 di sini karena sudah terjadi kelebihan guru kan, di sini sudah diisi kelas 4 ini sudah diisi oleh P1. Kemudian berikutnya di sini maka dia itu ini peserta nomor 2 dia akan ditempatkan pada sekolah lain ya yang masih membutuhkan. Karena di tempat sendiri sudah kelebihan guru, sudah diisi P1, maka dia ditempatkan pada sekolah lain yang masih membutuhkan. Kemudian ini sama halnya juga dengan yang P4, ini pun juga demikian. Karena di sekolahnya sudah nggak ada kebutuhan, maka dia ditempatkan pada sekolah lain. Entah sekolah C, sekolah D, sekolah C, dan lain sebagainya. Seperti itu, teman. Ini jadi sudah sangat jelas ya. Jadi di ranking dulu sesuai dengan urutan prioritas, P1, P2, P3, P4. Namun di sini untuk P4 ini nanti harus, ini syaratnya harus lulus passing grade. Kemudian juga harus peringkat terbaik juga dalam satu kabupaten. Kemudian kalau misalkan dari pertanyaan salah satu kawan kita tadi, yaitu dari Mas Cacep, ini kira-kira bagaimanakah nanti untuk nasibnya?
Nah, di sini katakanlah di sini kita hapus dulu ya untuk di sini. Karena di sini adalah PAI, teman-teman. Di sini kita sesuaikan dengan pertanyaan, yang ini kita hapus dulu, yang P4 ini kita hapus dulu, ini kita anggap sudah ada karena untuk peta persaingan ini hanya ada P1 dan juga ada P3 ya, sesuai dengan pertanyaan. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini adalah untuk P1, ini sama-sama ijazahnya itu S1 PAI ya. Nah, di sini untuk pertanyaannya, saya itu S1 PAI. Ini sudah 10 tahun ini mengajar sebagai guru kelas. Jadi S1 PAI ini adalah P1 ya. P1 ini ijazahnya sama, yaitu S1 PAI. Namun dia itu ngajarnya guru kelas di sini. Kemudian yang di sini P3 ini juga ijazahnya PAI, namun beliau ini lebih dipercayakan untuk mengajar pendidikan agama Islam. Nah, maka dengan kondisi seperti ini nanti kira-kira siapakah yang akan ditempatkan di sekolah induk? Apakah keduanya ini bisa ditempatkan di sekolah induk? Nah, tentunya ini tidak bisa. Dikarenakan apa? Untuk penempatan P3K Guru 2023 ini nanti didasarkan dari ijazah yang kita miliki ya. Jadi di sini nanti juga sama, yaitu karena ijazahnya ini sama-sama PAI, antara P1 dengan P3 ini diurutkan pemenang, itu didahulukan untuk yang P1 dulu, yaitu guru lulus passing grade. Maka di sini nanti karena ijazahnya ini adalah yang P1 juga PAI, maka dialah yang nanti akan ditempatkan pada sekolah induk sebagai guru agama Islam, teman-teman. Jadi kalau misalkan ini kita gambar, itu adalah kira-kira seperti ini. Jadi penempatannya akan didahulukan untuk yang ini P1 ini ditempatkan menjadi guru PAI ya di sekolah A ini. Kemudian di sini karena dia itu ijazahnya juga PAI yang P3 ini sama halnya dengan di sini. Karena di sekolah induknya sudah nggak ada kebutuhan kan, maka dia akan ditempatkan pada sekolah lain. Apakah dia bisa ditempatkan di guru kelas 4? Tentu saja tidak bisa. Mengapa demikian? Dikarenakan ijazahnya itu adalah tidak linear. Kalau ijazah PAI, maka nanti dia itu akan melamar sebagai guru agama Islam ini ya. Nah, ini. Jadi nanti akan ini yang P1 tempatkan sekolah induk, kemudian yang P3 ini dicarikan sekolah lain oleh Dinas Pendidikan. Nah, kira-kira adalah seperti itu. Tentunya dari masing-masing kasus ini juga sama saja seperti ini. Kalau misalkan di sekolah induk itu ada kebutuhan ditempatkan di sekolah induk, kalau sudah nggak ada kebutuhan maka akan ditempatkan di sekolah yang lain. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.